Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Babang Sumedi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman masih stay terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Tentunya pada channel ini saya akan terus memberikan edukasi kepada teman-teman semua terkait obat-obatan, terkait apotek, terkait dunia farmasi, terkait apoteker, dan tentunya isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Belakangan ini banyak hal yang mengganggu pikiran saya tentang berita-berita terkait berita-berita yang mengupdate perkembangan isu-isu terbaru. Kemarin sekitar 3 hari lalu, 4 hari yang lalu itu ada rapat tentang perhimpunan industri farmasi dengan dokter anak dan DPR RI melakukan rapat terkait permasalahan ini. Dan mudah-mudahan ada titik temu dan mendapatkan hasil yang bagus. Seandainya mendapatkan hasil yang bagus, siapa yang paling bersalah di sini? Oke teman-teman, jadi apa yang kita bahas di sini? Yang akan kita bahas di sini bahwasannya sebenarnya bagi saya pribadi, pihak yang bertanggung jawab di sini untuk permasalahan terkait ini tidak bisa kita generalkan BPOM-nya yang salah, tidak bisa kita generalkan si A yang salah, tidak bisa kita generalkan ini yang salah. Jadi bisa kita jadi tolak ukur utama bahwasanya di sini pabrikan industri itu sendiri, si pemegang produk yang diduga mengandung cemaran itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Karena seperti apa? Karena tentunya di sini kalau dari BPOM sendiri mereka sudah mengeluarkan surat izin produksi, namanya CPOB, cara pembuatan obat yang benar, atau kalau di luarnya mungkin di internasional itu GMP teman-teman, Good Manufacturing Product. Jadi di sini sudah sertifikat CPOB yang telah dimiliki setiap industri farmasi. Dan ini biasanya, kalau saya tidak salah, nanti kalau saya salah silahkan teman-teman revisi di sini. Di sini biasanya izin itu berlaku 5 tahun. Jadi berlaku 5 tahun biasanya sebelum pengajuan itu industri farmasi itu menyerahkan sampel, menyerahkan berupa sampel produk yang akan didaftarkan izin edarnya, menyerahkan sampel tentang peralatan yang digunakan, menyerahkan sampel bahan baku didapat dari mana, dan menyerahkan sampel sesuai standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturan. Di sini BPOM juga mengeluarkan surat itu selama 5 tahun, dan BPOM juga melakukan monitoring secara rutin, mungkin berskala 6 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali, atau 2 tahun sekali, melakukan inspeksi kepada si industri farmasi. Nanti mungkin kalau saya salah dalam penyampaian, teman-teman yang berwawasan di masalah ini silahkan komentar ya di kolom komentar. Jadi sama-sama menjadi pengetahuan buat kita bersama. Jadi di sini kalau yang disalahkan pihak BPOM katanya lalai dalam melakukan inspeksi, saya tidak sependapat dengan itu teman-teman ya. Karena seperti apa? Karena tidak mungkin, proses produksi itu kan tiap hari. Proses produksi itu tiap hari, dan membuat semua sediaan tuh beribu-ribu botol, bahkan berpuluh-puluh batch mungkin dalam waktu 1 hari 1 minggu. Tidak mungkin BPOM itu memelototi kegiatan produksi itu secara terus-menerus. Di sini ada pihak KISI, ada pihak QA, quality assurance, quality control, yang memastikan bahwasannya bahan baku ini atau obat ini digunakan aman. Dan bahkan di industri itu ada tim khusus R&D, Research and Development, dan juga tim peneliti yang memastikan bahwasannya bahan baku yang digunakan itu sesuai standar dan memastikan bahan baku itu aman digunakan. Jadi ini siapa yang salah di sini gitu loh. Kita membahas bukan siapa yang salah, kita membahas ini titik poinnya di mana letaknya missnya di sini. Ya, bahwasanya kemarin juga BPOM sudah memastikan menyita bahan baku yang diimpor dari si A, dari si B, itu yang positif mengandung cemaran, dan pihak perusahaan farmasi pun tidak mau merasa dirugikan karena dia merasa sudah percaya atau merasa sudah bahan baku yang diperoleh dari pengimpor itu sudah melalui proses dan sesuai dengan standar yang dimiliki. Perlu teman-teman ketahui semua bahwasanya negara kita ini, Indonesia, bukan negara penghasil atau pembuat bahan baku. Kita di sini hanya negara
pembuat obatnya tapi tidak pembuat bahan baku. Kita bahan baku itu masih impor ya teman-teman ya. Baik itu negara pengimpor mana, bisa itu Hindia, bisa itu Jerman, bisa itu Amerika, ataupun bisa Cina gitu. Jadi kita banyak negara-negara pengimpor bahan baku. Jadi kita di Indonesia tinggal mencampurkan melalui penelitian tertentu dengan R&D tadi, Research and Development, dengan ruang produksi dan lain sebagainya, sehinggalah muncullah obat yang sesuai dengan kandungan dan komposisi. Jadi di sini dalam kasus terbaru kemarin, BPOM merasa disalahkan karena dia tidak teliti dalam menginspeksi. Bagi saya tidak seperti itu, karena proses produksi itu kan berlangsung setiap hari. Jadi BPOM tidak mungkin setiap hari memantengin seperti itu. Dan tentunya di industri farmasi itu juga sudah melakukan SOP yang sedemikian rupa. Dan kemarin juga di pemberitaan bahwasannya produsen itu juga merasa dirugikan, bahkan mereka melaporkan pihak pemasok bahan baku itu sendiri. Jadi nanti gimana kelanjutannya ya kita ikutin aja, mudah-mudahan titik temunya seperti apa. Bagi saya sendiri kasus ini nggak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kita cari gimana supaya tingkat keamanan bahan baku yang masuk, proses produksi yang terus berlanjut, dan saatnya sampai distribusi yang berlanjut. Distribusi pun mempunyai sertifikat dari BPOM, yaitu cara distribusi obat yang benar, yaitu atau CDOB. Ini dimiliki oleh setiap agen-agen atau pihak-pihak penyalur obat sampai ke konsumen. Dan ini pun mulai tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan. Jadi di sini harapan saya sebagai seorang farmasi, sebagai seorang apoteker, ke depannya ini menjadikan pembelajaran yang besar bagi kita selaku farmasis, selaku apoteker, untuk lebih teliti, untuk lebih waspada lagi tentang yang bahan baku yang diimpor, yang ke India, yang ke kita, yang digunakan untuk proses pembuatan sediaan obat. Semua sesuai dengan sediaan atau sesuai dengan standar yang kita setujui atau sesuai dengan standar yang berlaku di negara kita. Mudah-mudahan kasusnya cepat berlalu dan cepat melalui titik terang yang jelas, sehingga kami para pengusaha UMKM ini cepat kembali bangkit. Karena setelah isu tersebut, otomatis penjualan dari UMKM seperti kami, apotek ini sangat-sangat turun drastis. Tapi kita tidak apa-apa, tidak masalah bagi kami. Kami tetap memberikan edukasi, tetap memberikan pilihan kepada masyarakat, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih paham dan tentunya tidak ada lagi kasus seperti ini, baik itu di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi maupun dimanapun. Kita tetap aman dalam penggunaan obat dan tetap bisa menjaga kesehatan masing-masing. Baiklah teman-teman, sekian informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila saya salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.